Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Dase langkah mundure langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kami bisa melanjutkan eksplorasi kembali ya, dimana pas di malam hari ini adalah malam yang sangat menegangkan bagi saya, karena kami sedang menunggu sebuah berita mengenai kesepakatan antara Eyang Wijaya Bantolo dengan Bedor Kampala, di mana bisa dikatakan malam hari ini adalah malam yang menentukan kembalinya Eyang Wijaya Bantolo dengan membawa sebuah kemenangan, atau justru sebaliknya teman-teman ya. Karena mungkin teman-teman sudah tahu, untuk peperangan kali ini tidak dilakukan secara massal, melainkan peperangan kali ini akan dilakukan 1 lawan 1 antara Bedor Kampala dan Eyang Wijaya Bantolo di suatu arena yang sudah disiapkan di dalam kerajaan Bedor Kampala teman-teman ya. Itu menurut saya adalah sebuah pilihan yang sangat berat, di mana Eyang Wijaya Bantolo harus bertarung di kandang orang, hanya membawa dirinya sendiri ke suatu kerajaan teman-teman ya. Coba dibayangkan bahkan saja. Bahkan ditonton sama ribuan pasukan Bedor Kampala. Nah, ya itu. Kesepakatan itu disepakati tadi malam, bahwasanya ada salah satu panglima Cokro Kiara. Cokro Kiara adalah panglimanya dari Bedor Kampala. Mereka menyampaikan bahwasanya Eyang Wijaya Bantolo datang langsung menuju ke sana dan langsung menantang langsung ke rajanya, yaitu Bedor Kampala, untuk bertarung 1 melawan 1 atas dasar siapapun yang memenangkan dalam pertarungan 1 melawan 1 yang sudah ditentukan peraturannya, yaitu tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan. Jadi menurut saya pusaka Tuding Nogowulung yang bisa digunakan untuk melipat bumi di situ sudah tidak berguna lagi, karena siapapun yang sudah keluar dari arena garis yang sudah ditentukan akan kalah teman-teman. Ini adalah suatu keputusan yang menurut saya banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya. Iya Mas. Sedangkan kami di sini hanya bisa mendoakan semoga beliau sedang berjuang untuk kami semua mendapatkan sebuah pertolongan, mendapatkan sebuah petunjuk, dan mendapatkan sebuah kekuatan yang lebih dari biasanya. Allahumma amin. Teman-teman ya. Dan yang sangat dikecewakan di sini ya, kita tidak boleh masuk menuju ke sana. Kita hanya bisa menunggu pertarungan itu dari kejauhan. Tetapi kita belum tahu teman-teman, pertarungan itu dijadwalkan apa ya? Dilaksanakan apakah malam ini atau justru malam besok ya? Karena tadi malam baru persepakatan. Maka saya menunggu informasi ini dari sahabat yang lainnya, coba seperti apa yang nanti akan informasi yang kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Kami hanya berangkat berempat. Untuk J lagi kurang enak badan ya, flu. Itu saja, saya minta doa dan supportnya selalu dari seluruh semua. Semoga leluhur-leluhur kami semua yang sedang berjuang untuk menegakkan sebuah kebenaran, menumpas sebuah kemusyrikan, diberi kekuatan yang lebih. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Dase langkah mundure. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa lakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Ya. Minta doanya ya, semoga lancar. Amin. Amin amin. Ya, lanjut. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tunggu dari tadi, akhirnya kau tiba juga di tempat ini. Hei, ini yang kemarin ya?
Oh, tadi malam siapa? Cokro Kiara kamu. Kau melupakan saya. Ya namanya makhluk seperti ini memang tidak harus diingat-ingat kan. Terserah dirimu. Saya pun tidak ingin diingat oleh dirimu. Saya sudah menunggu kedatangan kalian dari tadi. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian mengenai pertarungan yang akan dilakukan antara Bidor Kampala dan Wijaya Bantolo. Pertarungan itu akan dilaksanakan di pertengahan malam ini. Untung saja kau datang lebih awal. Coba kau datangnya terlambat sedikit. Mungkin kau tahu-tahu Wijaya Bantolo sudah mati. Sombong nih. Sombong bet. Dan seperti yang sudah disepakati tadi malam, bahwasannya pertarungan yang dilakukan oleh Bidor Kampala dan Wijaya Bantolo hanya akan disaksikan oleh para prajurit dari pihak Bidor Kampala. Tapi di sini ada satu keringanan untuk kalian. Saya perbolehkan kalian untuk mendekat ke kerajaan Bidor Kampala agar kalian bisa menunggu kematian Wijaya Bantolo itu lebih dekat. Nggak usah mendahului takdir kamu ini. Saya tidak mendahului takdir. Nah, ucap apa tadi? Dari segi manapun, Bidor Kampala itu sangat diuntungkan di sini. Yang pertama, dari segi mental tentunya, Bidor Kampala tidak akan gentar sedikit pun karena Bidor Kampala berada di tempatnya sendiri. Yang kedua, kau tahu sendiri, kekuatan dari Bidor Kampala lebih kuat daripada Wijaya Bantolo. Bahkan Wijaya Bantolo dahulu hampir mati di tangan Bidor Kampala. Cuma saja Bidor Kampala itu sangat baik membiarkan atau memberi kesempatan satu kali lagi kepada Wijaya Bantolo. Mungkin waktu itu lagi kebetulan saja ya. Itu juga dulu kan. Tentunya yang namanya dahulu beda dengan yang sekarang. Dahulu saya keris kurus kecil, sekarang saya bisa tinggi besar gendut. Wa ababal khairat. Tim kase langkah mundure. Tim kase langkah mundure. Tim kase apa sanggane. Tim kase kuat cakake. Orang mikir hasilnya. Ya mungkin dengan lamanya waktu sampai saat ini, mungkin Wijaya Bantolo sudah berlatih atau mencari kekuatan lain. Akan tetapi, begitu pula dengan Bidor Kampala. Tidak mungkin seorang raja Bidor Kampala akan diam saja atau puas dengan kekuatan yang dia miliki. Berbicara seperti itu nggak usah pakai logika. Ya memang logikanya 1 ditambah 1 menjadi 2. Bidor Kampala semakin kuat logikanya, karena apalagi sekarang, dulu saja menang. Tapi yang namanya kebesaran Tuhan itu bisa 1 ditambah 1 menjadi 10 ya. Ya sudahlah, terserah dirimu. Mau bagaimanapun, kau akan membela yang ada di pihakmu. Saya pun akan membela apa yang menjadi dari pihak saya. Saya tidak mungkin membela dari pihakmu, karena di pihakmu itu adalah musuh saya. Tentunya saya akan menyombongkan raja saya sendiri, bukan saya menyombongkan musuh dari raja saya sendiri. Loh, saya tidak mau apapun, saya tidak menyombongkan dari pihak saya. Ya biarkan saja Tuhan yang merencanakan itu semua. Tak usah berbicara yang panjang lebar, yang ujung-ujungnya nanti justru dirimu yang kecewa. Kau tahu air kalau berteriak krek itu tandanya dangkal. Tapi air kalau udah dalam, tenang, menghanyutkan. Ya kita lihat saja apa hasilnya di dalam pertarungan itu. Lagi pula saya lihat-lihat
Wijaya Bantolo itu sudah semakin tua dan semakin rapuh. Memang tidak segagah seperti dahulu. memang Bedor Kampala tidak. Tapi dibandingkan Bedor Kampala lebih gagah berani ketimbang Wijaya Bantolo. Kok saja yang ditipu. Pada aslinya ya Bedor Kampala ya rapuh. Tahu Bedor Kampala, saya yakin ya, sembajing-bajingnya Bedor Kampala dalam hati kecilnya itu tahu saya sedang berjalan di salah. Nanti ujung-ujungnya saya mati pun dalam keadaan yang tidak benar. Rapuh dalamnya tuh. Itu hanya pikiran dirimu saja. Tidak Tidak mungkin Bedor Kampala memiliki pemikiran seperti itu. Karena yang dilakukan Bedor Kampala adalah yang memang benar. Kok saja yang otaknya sudah dicuci. Dangkal. Saya tidak bisa mencuci otak saya. Apalagi Bedor Kampala tidak bisa mencuci otak saya. Bisa pakai deterjen. Rinso bom. Coba kalau bisa, lakukanlah. Kau mau otaknya dicuci? Silakan jika kau bisa. Karena itu tidak akan bisa. Kasih uang saja langsung bisa dicuci. Ya kan? Uang apa? Buat apa? Loh. Saya tidak butuh uang itu. Oh iya, kamu nggak maksud berarti. Nyuci otak sekarang itu nggak usah, harus dikucak, dikasih uang saja otaknya udah tercuci semua. Apakah otak itu jika kotor dicuci dengan uang bisa bersih? Tidak akan. Semakin kotor, paham nggak? Berarti itu namanya bukan mencuci otak. Itu mengotori otak. Ya wis lah, Serah kamu. nyambung. terserah. Baik, karena informasi ini sudah saya sampaikan kepada dirimu, saya persilakan dirimu untuk mendekat ke kerajaan Bedor Kampala. Tapi ingat, jika dirimu melanggar peraturan yang sudah ditentukan, maka kau akan menerima akibatnya sendiri. Itu saja informasinya. Iya, pertarungan itu akan dilakukan tengah malam ini. Takutnya, jika dirimu tidak tahu pertarungan itu kapan, tiba-tiba jasadnya Wijaya Bantolo dibawa ke dirimu, kau akan kaget dan kau pun akan mati. Itu mulut terbuat dari apa ya Pak? Terserah mau terbuat dari apapun. Satu permintaan saya. Apalagi yang kau minta? Kau itu manusia yang tidak pernah cukup. Kemarin sudah meminta ini, katanya sudah cukup. Sekarang ketemu saya minta ini lagi. Saya ingin bertemu dengan Yang Wijaya Bantolo sebelum pertarungan itu akan dilakukan. Apalagi yang ingin kau bicarakan? Bahkan tadi malam pun kau itu sudah bertemu dan bicara dengan Wijaya Bantolo. Kau ini bagaimana? Tadi malam katanya saya bertemu untuk sebuah kesepakatan. Ya ini kan mau pertarungan. Oh ya, cukup. Kau tak perlu menjelaskan, karena saya tahu kau akan menyampaikan sedikit pesan-pesan terakhir untuk Wijaya Bantolo, dan kau pun ingin mendengarkan kata-kata terakhir dari Wijaya Bantolo untuk dirimu. Apa yang akan kau lakukan setelah melihat kematian Wijaya Bantolo? Oh, dan satu lagi, jangan lupa berilah Wijaya Bantolo sedikit ajian-ajian yang kau miliki, agar Wijaya Bantolo tidak kewalahan untuk menghadapi Bedor Kampala. Kami tak usah perlu ajian. Kekuatan Tuhan jauh lebih. Kau tahu sendiri, Bedor Kampala memiliki sebuah pusaka Nogowulung yang sangat hebat itu. Pusaka Nogowulung itu tidak hanya digunakan untuk ajian lipat bumi saja, akan tetapi banyak ajian-ajian hebat lagi yang tersimpan di pusaka itu. Asal kau tahu ya. Jimat mau model apapun ya tetaplah jimat. Mau jimat harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta tetaplah jimat. Ya nggak ada gunanya. Tunggu dulu. Di sini, asal kau tahu saja, yang namanya benda pusaka itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena benda pusaka akan bermanfaat jika itu ada di dalam dirimu sendiri. Kau yang mendapatkannya, kau yang mengkajinya, kau yang merialatinya. Itu jika dirimu hanya mendapatkan secara cuma-cuma, itu tidak akan bermanfaat. Alah, nggak usah bicara jimat-jimat. Iya. Saya muak, tahu nggak? Ya terserah dirimu.
Memang kenyataannya seperti itu. Sebuah ajian yang dimiliki oleh pusaka Nogowolo itu. Bukan, saya ganti namanya, ada yang lebih keren lagi. Pusaka Tuding Nogo Ngising. Halo. Lihat saja nanti apa hasil dari pertarungan ini. Takutnya Nogonya ngising itu loh. Pusaka itu akan membuktikan kedahsyatannya. Ngisingnya biasanya itu temendil. Temendil kok. Temendil kok. Serintil gitu. Wah, wedus. Kau menghina pusaka Tuding Nogowolo itu, pastinya akan ada akibatnya karena kau menghina. Nah, pusaka kok dipuja-puja buat apa? Itu loh cuma benda. Benda kok di... Sudahlah. Tidak ada gunanya juga saya ngomong panjang lebar dengan dirimu. Kalau dirimu itu selalu menyangkal apa yang saya katakan, sudah cukup. Karena tugas saya sudah selesai. Ya cepat temukan saya dengan Eyang Wijaya Pantolo. Saya beneran ini mau bertemu dengan Wijaya Pantolo lagi. Iya. Iyalah. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Wijaya Pantolo. Akan tapi saya nitip salam juga kepada Bedor Kampala. apa salam yang kau... Ya itu hati-hati pusakanya Nogonya Ngising temendil itu hati-hati bilang itu ya. Ingat, pertemuan dirimu dan Wijaya Pantolo jangan sampai melebihi batas waktu yang saya tentukan. Ya. Jika melebihi batas waktu yang tentukan, saya nyatakan itu dia lari dari tanggung jawab. Ya. Itu Cokro Pioro di sana ada perkebunan casin itu, siapa tahu Nogonya Ya tuh. buat rapuk itu. Tertawalah sebelum air matamu datang menghampiri. Wah. Jauh sih ketawa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita itu harus terhibur melihat orang bodoh seperti memamerkan sebuah kesombongan ya. Kita harus menghadapi orang-orang seperti itu harus bagaimana, Pur? Apakah ikut membodoh kayak seperti tadi? Bodohin kayak gitu tadi aja mana? Capek nanti kalau diambil hati nanti cepet tua. Ketua. Ketawain saja ya. Oh. Baik teman-teman, kita sambil nunggu nanti yang Wijaya Pantolo. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terhadap beliau. Ya. Ini mengenai sebuah pesan amanah ya. Ya Mas. Yes, kita tunggu ya. Tunggu dulu aja. Pak. Jalan ditunggu. Tunggu di sini aja Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Wijaya Pantolo. Ada apa cucuku? Apakah ada sesuatu hal yang penting yang ingin kau sampaikan kepada diriku? Sehingga dirimu ingin bertemu sebelum perperangan itu akan dimulai. Seperti ini Eyang. Sebelumnya mohon maafkan saya. Menurut saya ini adalah sangat penting ya. Mengenai pusaka Krisigar Kaliyaji yang tempo hari Eyang Prabu memerintahkan saya untuk mencarinya. Jadi setelah tadi malam pertemuan Eyang Wijaya Pantolo dengan Eyang Dipa Wijaya, setelah pulang dari pertemuan itu sampai rumah, ketika saya membuka tas yang saya bawa ketika saya bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo, saya terkejut ya, bahwasanya pusaka itu sekarang sudah menjadi satu, dan pusaka itu sudah ada tempatnya ya. Barangkali ini adalah amanah dari Eyang Prabu. Ini akan bisa digunakan dalam peperangan nanti ya. Apalah fungsi dari sebuah benda seperti itu dalam sebuah peperangan? Mungkin saja bisa berfungsi, akan tetapi hanya untuk menusuk saja. Benda itu kau tahu sendiri, Romo menciptakan benda itu memiliki maksud tertentu
yaitu untuk menyatukan kedua anaknya yang memiliki kepribadian yang berbeda. Mengapa setelah Dipa Wijaya dan saya bersatu menjadi satu, pusaka itu ada tempatnya. Dari terkaan saya, tempat itulah satu-satunya yang bisa menyatukan pusaka itu. Coba saja kau keluarkan pusaka itu dari tempatnya, pasti pusaka itu akan terpisah kembali. Benar ya. Jadi yang dimaksud Romo adalah dirimu yang akan menyatukan pusaka Kaliyaji itu. Karena dirimulah wadah dari kita berdua, yaitu saya Wijaya Bantolo dan Dipa Wijaya. Lagi pula Romo menciptakan benda itu tidak didasari sebuah kekuatan apapun, hanya memiliki maksud untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda. Mungkin saja jika pusaka itu akan selalu ada pada tempatnya, mungkin saja saya dan Dipa Wijaya akan terus bersama. Mungkin itu hanya baru terkaan saya. Seperti ini yang namanya saya diberikan amanah. Jadi saya ingin mengatakan ini, takutnya saya salah jika saya tidak mengatakan ini kepada Eyang. Baiklah, alangkah lebih baik agar pusaka itu tidak terbelah menjadi dua lagi. Simpanlah baik-baik dan tempatkanlah pada tempatnya. Ya, hati-hati ya. Baiklah cucuku, saya akan selalu berhati-hati. Jangan khawatirkanlah diriku. Saya percaya jika memang sekarang waktu kematian saya akan datang, saya akan terima dengan senang hati. Dan jika Tuhan masih memberikan waktu agar saya bisa lebih lama di dunia ini, akan saya manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin di jalan kebenarannya. Ya, kami hanya bisa mendoakan. Ya. Kita bisa melakukan hal lebih yang usaha sebesar apapun, jika tidak disertai dengan doa, itu akan mustahil, cucuku. Jadi saya yang akan berusaha sebisa saya. Selebihnya doakanlah saya. Iya. baik ya. Kami semua akan mendoakannya. Hati-hati ya. Baiklah Jojo. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin menitip pesan. Jika nanti saya kalah dalam pertempuran ini, jangan bicara seperti itu ya. Jangan sampai kau menghentikan niat baikmu untuk membasmi kemungkaran. Lanjutkanlah sebuah perjuangan yang selama ini kau sudah lakukan. Kita akan sama-sama melanjutkan perjuangan ini ya. Saya harap seperti itu. Saya hanya menitip pesan itu saja. Takutnya saya tidak bisa menyampaikan pesan itu. Untuk yang Dipa Wijaya sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah.
Saya lebih percaya diri dengan adanya adikku di sisiku. Ya, hati-hati ya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Semoga saja Bidor Kampala tidak sadar dengan adanya Dipa Wijaya di tangan kiriku ini. Baiklah. Saya akan kembali sebelum waktu itu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Lemas dengkulnya. Sekarang jam berapa? Jam 10 ada. 11. Itu akan dilakukan di pertengahan malam, berarti mungkin dari jam 12 atau jam 1-an ya teman-teman ya. Kita sambil menunggu itu. Entah dari mana ini tadi malam, tiba-tiba ketika saya pulang, Sigar Kaliaji ini saya mendapatkan sebuah tempatnya teman-teman. Mungkin ini adalah simbol bersatunya antara beliau. Jika dimasukkan dalam satu rumah, itu akan menjadi satu ya. Ini menurut saya makna mendalam teman-teman ya. Keris Sigar Kaliaji, Sigar yang artinya terbelah menjadi dua, Kalih itu bahasa Jawa dua, yaitu persatuan antara Dipa Wijaya dan Wijaya Bantolo. Ji itu satu, menjadi satu. Dua yang terbelah Wijaya akan menjadi satu. Hanyalah simbol, dan ini tidak digunakan dalam peperangan. Pertarungan ini tidak digunakan. Benda tetaplah benda. Benda ini hanya bisa digunakan untuk menusuk saja, kecil. Akan saya simpan ini karena ini menurut saya bersejarah. Bersejarah mas. Sebagai penghargaan terhadap leluhur-leluhur yang berjuang bersama kami semua. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja ya. Dari kabar teman-teman yang lainnya, seperti Patih bagaimana, kita belum tahu kabarnya, apa yang mereka persiapkan semuanya. Juga kami tadi diizinkan untuk mendekat ke kerajaan Bidor Kampala. Masuk mungkin tidak bisa, kami hanya bisa mendekat saja. Nanti bersama rombongannya Patih teman-teman. Ya, kita nanti berangkat bersama aja ya mas ya.